Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Min Prof akan menceritakan manhwa action yang sangat seru dan pastinya populer di kalangan pecinta manhwa, yaitu Mercenary Enrollment. Jadi langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Di sebuah tempat yang terbengkalai, terlihat dua orang pria terluka dan diikat. Salah satu dari mereka meminta maaf karena dirinya semua jadi seperti ini. Yang lain memakluminya karena sebab dia yang ingin menyelamatkan dirinya sehingga dia juga terjebak bersamanya. Di dalam hatinya, pria tadi merasa bersalah. Seharusnya misi yang sedang dia lakukan pasti akan berhasil jika saja informannya tidak berkhianat. Jumlah milisi yang ada di sana 3 kali lipat dibandingkan dengan informasi yang diberikan. Bahkan kekuatan militernya bukan lagi tingkat milisi, tapi mereka semua adalah tentara yang dilatih dengan ketat. Juga mereka tahu rute pergerakan dan waktu serangannya yang sempurna. Ini semua adalah jebakan yang dipersiapkan untuknya dan pasukannya. Kemudian terdengar suara dari luar dan seseorang ditendang masuk ke dalam. Sersan Kim, pria tadi, segera berteriak begitu melihatnya. Dia lalu memaki orang yang menendang Sersan, namun tampaknya orang itu tak peduli dan membalas dalam bahasa Arab. Tiba-tiba orang itu memukul kepalanya sampai berdarah dan dengan menyeringai dia pergi meninggalkan mereka bertiga di ruangan itu. Pria tadi yang ternyata seorang letnan bangun ketika orang yang memukulnya pergi. Dalam hatinya dia berkata kalau bajingan tadi bermain-main dengan mereka. Sersan Kim kemudian bertanya, apa letnannya baik-baik saja? Letnan menjawab bahwa dia baik-baik saja dan bertanya bagaimana dengan tentara yang lain. Tapi Sersan Kim tak tahu di mana tentara yang lain. Menurutnya, mereka dibawa ke tempat lain. Tiba-tiba, terdengar suara berisik dari luar, sehingga perhatian mereka teralihkan. Pintunya terbuka, dan pria tadi berdiri dengan mata melotot. Letnan bertanya, apa lagi yang dia mau sekarang? Bukannya menjawab, pria itu malah tersungkur. Di belakangnya terlihat seorang pemuda yang menutup mukanya. Bertanya, apa dia Letnan Kang Ham Chan? Letnan Kang balik bertanya siapa dia karena dia berbicara dalam bahasa Korea. Meski ini tidak masuk akal, tapi Letnan Kang yakin kalau pemuda itu adalah orang Korea. Pemuda itu menjawab, tujuannya ke sini adalah untuk menyelamatkan mereka bertiga. Dia menyuruh mereka untuk mengikutinya dan pergi dari sana. Dalam pelarian, mereka melewati lorong yang penuh dengan mayat. Letnan Kang yang melihatnya bingung karena seharusnya jika ada mayat sebanyak ini, tadi mereka pasti akan mendengarnya dari dalam kurungan. Letnan Kang lalu bertanya pada pemuda itu, dia dari divisi mana? Dan ada berapa banyak orang yang ikut terlibat dalam misi ini? Pemuda itu bilang, kalau dia tidak bisa bilang dengan siapa dia bekerja. Satu hal yang pasti, dia hanya satu-satunya yang ada dalam operasi ini. Mendengarnya, Letnan Kang semakin heran. Dia seorang diri mengalahkan semua orang tanpa ketahuan. Kemudian dari ujung lorong, seorang musuh yang keluar dari ruangan. Letnan Kang segera bersiaga sambil berpikir kenapa musuh muncul di waktu yang tidak tepat. Tapi ternyata di dalam ruangan itu masih ada satu orang lagi. Membuat Letnan Kang berpikir tidak mungkin mengalahkan mereka secara diam-diam. Namun pemuda itu menerjang ke depan dan menyerang salah satu dari musuh. Dengan cepat dia melumpuhkannya. Dan untuk orang terakhir, pemuda itu melemparkan pisau tepat di jantungnya seketika membunuhnya. Letnan Kang yang melihatnya tak habis pikir. Bagaimana mungkin dia mengalahkan dua orang langsung tanpa menggunakan senjata api? Dan Letnan Kang semakin penasaran dari divisi mana pemuda itu sebenarnya. Lalu pemuda itu memasang silencer di pistolnya dan berkata, kalau mulai sekarang mereka akan mempercepat laju mereka dari sekarang. Dia akan mengurus semua musuh, jadi Letnan Kang tidak perlu menggunakan senjatanya kecuali dalam keadaan darurat. Letnan Kang mematuhinya. Meskipun dia berpikir kalau pemuda itu memperlakukan mereka seolah barang bawaan. Satu persatu musuh yang menghalangi mereka dibasmi dengan cepat, sehingga mereka bisa berlari tanpa hambatan sama sekali. Kemudian, dari ujung lorong terdengar suara berisik dari musuh. Letnan Kang dengan sigap menodongkan senjatanya, berpikir kalau kali ini pemuda itu akan butuh bantuannya dan ini akhir dari pelarian diam-diam mereka. Seolah tak punya beban, pemuda itu lagi-lagi maju ke depan membuat Letnan Kang merasa was-was. Karena di saat seperti ini dia harusnya berpikir dengan tenang. Tapi seperti biasa, pemuda itu dengan mudahnya membunuh ketiga musuh yang ada di depan mereka. Letnan Kang lagi-lagi dibuat heran dengan kehebatannya. Sehingga
Letnan Kang berpikir kalau dia lebih mirip seperti monster. Tapi pergerakannya terlalu ceroboh sehingga Letnan Kang jadi tak tahu pemuda itu bukan seorang yang berasal dari militer. Setelah sampai di pintu keluar, pemuda itu menyuruh Letnan Kang untuk menunggu selama 1 menit. Bingung dengan perintah pemuda itu, Letnan Kang bertanya kenapa mereka harus menunggu. Pemuda itu tidak menjawab, dia hanya melihat ke belakang diikuti oleh Letnan Kang yang akhirnya paham kenapa mereka menunggu. Letnan Kang terlalu sibuk berlari sampai-sampai tidak mempedulikan stamina rekannya yang lain. Dia bahkan tak percaya kalau dia sendiri akan melupakannya, bahkan jika dia sedang terburu-buru. Letnan Kang sekali lagi kagum dengan pemuda itu, karena dia tidak berlari tanpa berpikir, bahkan dia sudah memperhitungkan semuanya. Lalu, Letnan Kang lanjut memperhatikannya. Pemuda itu punya pupil hitam dan bicara dengan ceroboh. Tapi, menurut tata bahasa Korea benar. Karena penasaran, Letnan Kang bertanya, apakah dia orang Korea? Namun pemuda itu tidak menjawab, dia mengalihkan topik, berkata bahwa waktu mereka sudah habis. Mereka berempat akhirnya bertemu dengan tentara lain yang menyambut mereka. Letnan Kang heran melihat mereka dan bertanya, apa yang terjadi pada mereka? Mereka menjawab kalau pemuda itulah yang menyelamatkan mereka semua. Dan juga dia menyuruh mereka untuk menunggu di sini sampai akhirnya Letnan muncul dengannya. Pemuda itu lalu berkata kalau ini sudah saatnya mereka berpisah. Dan dia menyuruh mereka untuk pergi ke arah barat daya. Nanti di sana akan ada orang yang akan menjemput mereka. Letnan Kang berterima kasih padanya, tapi pemuda itu berkata bahwa dia hanya melaksanakan permintaan. Jadi Letnan tak perlu berterima kasih padanya. Letnan Kang tahu kalau dia sebenarnya tentara bayaran, tapi tetap saja Letnan berterima kasih karena dia sudah menyelamatkannya dan bawahannya. Tanpa mereka sadari, ada musuh tak jauh dari sana yang menembakkan mortir. Saat mendengar suaranya, pemuda itu segera menyuruh mereka untuk menunduk. Dan boom! Terjadi ledakan besar. Letnan Kang masih terkejut dengan ledakan tadi dan memperhatikan bawahannya. Namun, untungnya mereka semua baik-baik saja. Tiba-tiba terdengar suara baku tembak. Saat Letnan Kang melihat ke samping, dia menemukan pemuda tadi sedang menembaki musuh. Dan penutup wajahnya sudah tak ada. Letnan Kang terkejut. Bahkan sudah ledakan tadi, dia masih bisa bangun dan bertarung kembali. Dan Letnan Kang lebih terkejut saat melihat wajahnya. Ternyata dia masih seorang bocah. 6 bulan kemudian, di sebuah sekolah menengah, seorang guru mengenalkan seorang murid baru. Gadis-gadis yang melihatnya terpana, berandal di kelas itu merasa terganggu dengannya. Pemuda itu kemudian mengenalkan dirinya, namanya adalah Yu Hee-jin. Di salah satu sekolah menengah di Korea, seorang gadis terlihat sibuk dengan pikirannya. Dalam hatinya, dia penasaran apakah kakaknya sudah masuk kelas sekarang. Tiba-tiba, dari pintu masuk, teman kelasnya berteriak kencang. Dia bilang kalau dia baru saja melihat orang ganteng di kantor guru. Dia bahkan berkata kalau malam ini dia tak akan bisa tidur. Saat gadis tadi mendengar pembicaraan mereka, dia yakin kalau yang mereka bicarakan adalah kakaknya. Ya, dia tak menyangka kakaknya yang dia kira mati bersama dengan orang tua mereka saat kecelakaan pesawat akan kembali 10 tahun kemudian. Dia mengingat kembali saat bertemu dengan kakaknya di bandara. Kakek mereka merasa gemetar karena bahagia melihat cucunya masih hidup. Awalnya, dia ragu, tapi saat melihat senyuman kakaknya, dia merasa tenang. Kakaknya lalu bertanya, apakah dia Dayun? Lamunannya buyar saat dia dipanggil oleh 2 cewek berandal di kelasnya. Dia bahkan dikata-katai idiot oleh salah satu dari mereka. Berandal itu bertanya, apa Dayun membawa baju olahraganya? Dan dia meminta baju olahraga milik Dayun. Dayun menjawab bahwa dia membawanya. Tapi kalau Dayun meminjamkan bajunya kepadanya, Dayun harus pakai apa? Gadis bangsat itu menampar Dayun sambil berkata kalau Dayun tidak seharusnya berbicara dengannya. Dan juga itu urusan Dayun, kenapa juga dia mau memikirkannya? Dia melanjutkan, hanya karena dia membiarkan Dayun pergi sebentar, sekarang dia jadi lupa dengan posisinya. Teman sekelas mereka yang melihat bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Si bangsat tadi bahkan bertanya, apa Dayun ingin dihajar sampai menangis di depan semua orang seperti dulu? Dayun yang tak berdaya hanya bisa diam saja dan tak bisa membalasnya. Di tempat lain, Yu Hee-jin baru saja masuk ke kelas barunya. Guru mereka mengatakan kalau mulai saat ini Hee-jin akan bergabung dengan mereka dan dia tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama karena masalah pribadi.
Jadi, guru mereka meminta teman sekelasnya untuk membantu Ijin beradaptasi di kehidupan barunya. Gadis-gadis yang sekelas dengannya terpana melihat Ijin, tapi ada juga yang terganggu dengan kedatangan Ijin. Yu Ijin lalu pergi menuju tempat duduknya. Seorang preman kelas merasa kesal karena teman sekelasnya antusias dengan kedatangan Ijin. Di belakangnya, beranda lain memberi isyarat padanya. Melihat Ijin berjalan di dekatnya, dia menjulurkan kakinya. Dalam hatinya, dia ingin Ijin merasakan penghinaan di hari pertamanya. Namun, Yu Ijin malah berhenti tepat di depannya. Si preman merasa kesal. Kemudian, saat melihat ke Ijin yang balik menatapnya, membuatnya bertambah kesal. Dia memanggil Ijin bangsat dan bertanya kenapa dia menatapnya. Flashback. Saat masih bersama dengan Letnan Kang di camp militer, Letnan memperingati Ijin agar dia tak bertarung apapun caranya. Ijin membalas bahwa dia sudah tahu banyak tentang itu. Letnan Kang mengira kalau Ijin mengerti maksudnya. Tapi ternyata Ijin menyambung kalau dia tak akan bertarung jika data tentang tempat itu masih kurang. Dia tak berniat pindah dengan terburu-buru dan mati terbunuh seperti amatir. Letnan yang mendengarnya hanya bisa melongo. Ijin mengingatkan Letnan kalau dia adalah seorang profesional yang hidup di medan perang selama 10 tahun. Letnan kemudian menjelaskan lebih lanjut maksud perkataannya. Letnan menyuruh Ijin tidak bertarung karena Letnan khawatir pada musuhnya. Kembali ke saat ini, si preman kelas bertanya sekali lagi, kenapa Ijin menatapnya? Apa dia mau mati? Guru yang melihat Ijin masih berdiri menanyakan padanya kenapa dia masih berdiri. Ijin meminta maaf kemudian melewati si berandal begitu saja. Berandalan itu mengira kalau Ijin takut dengannya. Jadi dia bukan apa-apa. Ijin lalu duduk di belakang di samping siswa yang bernama Pak Yongshan. Sebelum pergi, ibu guru menyuruh Yongshan untuk membantu Ijin karena dia duduk di sampingnya. Guru lalu berpamitan dan menyuruh mereka untuk menikmati kelasnya. Setelah itu, Yongshan berbicara dengan Ijin. Kemudian, dengan merendahkan suaranya, dia berkata, pasti tadi Ijin kaget karena dia melihat preman kelas yang ternyata namanya Lee Jae-hyun mengeluarkan kakinya. Yongshan lalu memberitahu Ijin kalau yang menjulurkan kaki tadi adalah Lee Jae-hyun. Dan yang duduk di belakangnya adalah Ju Hyuk-jin. Ijin harus mewaspadai mereka berdua. Ijin berterima kasih padanya, dan Yongshan berpikir sepertinya Ijin orang yang baik. Yongshan melanjutkan jika Ijin ingin bertanya, tanya saja padanya. Lalu seorang guru masuk dan menyuruh mereka membuka buku halaman 47. Ijin lalu memperhatikan sekitarnya, melihat teman sekelasnya yang ada yang tidur, juga ada yang sibuk dengan HP masing-masing, dan saat melihat keluar dia melihat ada siswa yang sedang berolahraga. Ijin kemudian mengingat saat dulu masih di medan perang. Lalu dia berkata dalam hatinya kalau negeri ini terasa damai. Saat pulang, gadis-gadis melihat Yu Ijin yang berdiri di pintu gerbang dan kagum dengannya. Dayun yang melihatnya memanggil kakaknya dan bertanya apakah kakaknya menunggunya. Ijin mengiyakannya dan berkata kalau dia ingin pulang bersama. Dan bertanya apa Dayun punya rencana lain. Dengan gugup, Dayun membalas kakaknya. Tapi akhirnya mereka pulang bersama. Dalam perjalanan pulang, mereka berdua terdiam cukup lama. Sampai akhirnya Ijin berkata, sepertinya suasana mereka saat ini canggung. Dayun salah tingkah, tapi Ijin menenangkannya. Dia berkata kalau Dayun tak perlu malu, karena jujur saja Ijin juga merasa sama. Ijin lalu bercerita, saat kecelakaan itu terjadi dia masih berusia 9 tahun. Dan dia hanya sedikit mengingat tentang Dayun dan kakek mereka. Dayun yang masih berusia 7 tahun, dia pasti merasa lebih sakit daripadanya. Kemudian mereka berdua melewati para pembulinya di sekolah. Mereka sibuk sendiri sampai melihat Dayun lewat dan memanggilnya. Beranda lain bertanya siapa yang dipanggil cewek bangsat itu. Dia lalu menjelaskan kalau Dayun adalah orang yang ditargetkan oleh Hejin. Cewek bangsat itu lalu bertanya siapa yang bernama Dayun. Apakah dia pacarnya? Dayun menjelaskan kalau dia bukan pacar, tapi kakaknya. Ijin bertanya apa mereka teman Dayun. Dayun mengiyakannya dan berkata mereka teman sekelasnya. Si bangsat itu mendengar Dayun memanggilnya teman. Dia lalu mengintimidasi Dayun, membuat Dayun merasa tidak nyaman dengan kakaknya. Salah satu dari mereka kemudian memaki Dayun dan mengancamnya jika dia ingin mati, lihat saja terus. Yang lainnya bertanya pada si cewek bangsat, apa Dayun sudah gila? Dia terus saja melihat ke arah mereka. Ijin yang memperhatikan mereka, penasaran apa mereka ingin bertarung. Kemudian si gendut bangun dan pergi ke arah Ijin. Si Kribo lalu memaki Ijin sambil mengancamnya.
Dia berkata, apa Ijin ingin mencoba bersikap keren di depan adiknya? Ijin memperhatikan si Kribo. Berpikir untuk seseorang yang mau bertarung, si Kribo terlalu tak berdaya. Dia mendekati Ijin seolah-olah bukan apa-apa dan memperlihatkan semua titik lemah di tubuhnya. Si Kribo juga tak membawa senjata. Kenapa dia sangat percaya diri sambil menunjukkan betapa tidak berdayanya dia? Ijin mengingat saran letnan untuk tidak bertarung dan berpikir akan mengabaikannya saja. Si Kribo yang kesal menarik kerah Ijin dan mengangkat tangannya. Namun, belum sempat berbuat apa-apa, Dain meminta maaf pada si Kribo. Dia menjelaskan kalau kakaknya tinggal di luar negeri untuk waktu yang lama. Jadi kakaknya belum terbiasa dengan budaya di sini. Cewek bangsat yang melihat Dayun tersenyum remeh, sedangkan si Kribo dengan marah berkata, apa hubungannya? Bajingan di depannya tinggal di luar negeri dengan dirinya. Ijin yang melihat Dayun ketakutan menjadi marah dan dengan cepat menepis tangan si Kribo, membuatnya kesakitan. Ijin lalu melepas jasnya dan menutup kepala Dayun dan menyuruh Dayun untuk menunggu di sana. Si Kribo kemudian meninju Ijin, tapi dengan mudah Ijin menyerang si Kribo dan menumbangkannya. Si cewek bangsat merasa takut saat melihatnya, sedangkan berendal yang lain bangun dari kursinya. Ijin kemudian berkata bahwa dia tak bisa menepati janjinya dengan letnan. Berandal yang satunya kemudian berkeringat dingin saat melihat hidung temannya mengeluarkan darah. Dan bersambung. Berakhirlah untuk kisah Yu Ijin di Mercenary Enrollment pada hari ini. Min Prof pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.